Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Ratri Anissa dalam sekilas info Mugaru. Nah, kali ini aku akan menyampaikan nih info tentang 3 ekstrakurikuler unik di SMP Muhammadiyah Tigawaru yang tidak dimiliki oleh SMP yang lain. Yang pertama, ekstrakurikuler kewirausahaan. Di ekstrakurikuler ini, para siswa diajarkan bagaimana cara menjadi wirausahawan. Kegiatannya adalah membuat produk olahan, mengemas, dan memasarkannya. Diharapkan dengan mengikuti ekstrakurikuler ini, para siswa memiliki mindset wirausahawan yang sukses. Yang kedua, ekstrakurikuler sinematografi. Di ekstrakurikuler ini, para siswa diajarkan bagaimana caranya membuat film. Mulai dari menulis naskah, menentukan aktor, syuting, editing, dan mengikuti beberapa event lomba tingkat nasional. Diharapkan dengan mengikuti ekstrakurikuler ini, para siswa dapat menjadi produser, sutradara, aktor, dan insan perfilman yang bukan hanya menghibur tetapi juga menginspirasi dan mendidik. Yang ketiga, ekstrakurikuler presenter. Di ekstrakurikuler presenter ini, para siswa diajarkan untuk dapat membaca berita, radio announcer, voice over, MC, bintang iklan, dan semua yang berkaitan dengan public speaking. Diharapkan dengan mengikuti ekstrakurikuler ini, para siswa mampu menjadi public speaker handal dan profesional. Itulah ketiga ekstrakurikuler unik di SMP Muhammadiyah Tigawaru yang tidak dimiliki oleh SMP lain. Nah, bagi kamu nih yang ingin menjadi wirausahawan sukses atau ingin menjadi sutradara atau aktor atau mungkin ingin menjadi presenter TV dan penyiar radio serta MC profesional, segeralah bergabung di SMP Muhammadiyah Tigawaru. Aku Ratri Anissa, presenter Mugaru. Sampai jumpa di sekilas info Mugaru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga semuanya jumpa lagi sama Pak Nur, guru bahasa Jawa yang paling ganteng. Nah itu cepetan kalau itu set ngono ya orang. Dan saya ditemani sama siapa Mal? Kenalkan dirimu. Iya, saya Macan, Mbak. Iya. Malva Cantik dari kelas 8A. Oke. Dan hari ini Mal kita akan ngobrol-ngobrol ini tentang Mugaru ya, supaya Mugaru lovers semuanya itu tahu ada apa sih kok harus milih Mugaru. Nah ini Pak Nur awali Mal. Pak Nur akan bercerita tentang kantin ya. Kantinnya Mugaru itu beda dengan kantin-kantin sekolah lainnya. Karena apa? Karena kantinnya ini sungguh megah gitu kan. Terus jajarannya itu banyak dan murah, dan pastinya bukan murah tetapi enak juga. Nah kebiasaannya Pak Nur ini kalau ke kantin Mal itu beli gorengan, ada tempe goreng, ada menjes, kemudian ada banyak sekali, dan itu 5.000 itu sudah kenyang ya, sudah enak gitu. Jadi uang sakunya Pak Nur kan 5.000 Mal ya satu hari ya. Nah itu sudah cukup Mal untuk seharian. Dapat 5 Pak. Dapat 5. Nah kamu ini kalau di kantin ini beli apa? Saya itu kalau ke kantin tuh agak bingung ya Pak ya beli apa, karena banyak variasinya. Nah tapi saya tuh biasanya kalau nggak beli mie, ayam geprek, ya jajan-jajanan biasa gitu Pak, karena bingung mau beli apa ya, jadi cuma itu aja yang makan yang biasanya saya beli. Oke, dan pastinya semuanya ini kan punya hobi yang kesukaan yang berbeda-beda ya. Kalau Pak Nur kan gorengan Mal, biasa kan selera orang tua Mal ya, selera orang tua, dan paginya belum sarapan berarti harus kemasukan gorengan gitu. Mal, kamu setiap hari ini kalau ke kantinnya Mugaru ini habis berapa? Saya habis 15.000 Pak. Setiap hari? Setiap hari sih harusnya. Karena saya itu sahurnya 15.000. Kadang loh, kok udah habis? Bilang tadi cuma ke kantin, berarti ya emang buat makan doang di kantin Pak, 15.000 itu habis. Oke. Dan kamu tidak ada rencana untuk nabung gitu Mal? Misalnya uang sakumu 15 ya, terus kamu pakai jajan yang 10.000, terus yang 5.000 ini buat ditabung, itu gimana? Kalau saya itu sebenarnya tergantung sih Pak. Kadang tuh kalau habisnya 2.000
lebihnya 2.000, pokoknya tinggal dikit itu ya saya tabung, nggak tahu nominalnya berapa, pokoknya lek pulang masih ada sangu ditabung Mbak. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang nabung Mal, kamu itu nabungnya itu di mana sih? Di rumah itu ditaruh di mana? Atau memang di bank misalnya? Saya kalau nabung uang-uang receh itu ya di celengan Pak. Sekarang celengan saya di rumah itu udah ada 4 Pak. 4? Iya 4. Terus mungkin kalau di bank itu uang yang dikasih sangu sama orang tua terus keluarga-keluarga lainnya Pak. Oh iya iya. Mal kok banyak banget Mal? 4 ini penuh semua tuh. Gimana sih kok sampai 4? Cerita. Iya Pak, jadi awalnya dulu itu saya kan punya 4 celengan. Satunya, duanya itu besar Pak. Nah itu tuh saya dari kelas SD, kelas 4 mungkin itu udah nabung Pak. Jadi terkumpul sampai full, akhirnya beli celengan lagi terus sampai sekarang. Nah sekarang ini semenjak SMP saya tuh udah mulai jarang nabung Mbak, karena SMP ini sangat menguras energi dan saya itu butuh makanan Mbak, jadi sangunya cepet habis Pak. Oke. Jadi ini ya ada semua isinya, 4-4-nya ini. Ada. Dan aman Mal di tempatmu Mal. Biasanya itu kan kalau orang nabung di celengan di rumah itu kan, biasanya kan takut diambil tuyul kan gitu kan. Iya, tiba-tiba kosong. Iya, gimana kalau di rumahmu aman nggak ini? Aman banget Pak, 100% terjamin karena tempat celengan saya itu tersembunyi Pak. Iya, di mana? Saya sembunyiin di balik barang-barang. Ya bener tuh, kalau orang merhatiin ya pasti kelihatan, tapi ya udah tak taruh situ dari udah lama banget Pak. Oke. Dan yang paling penting itu kan amannya itu Mal ya, aman. Waktu celenganmu yang besar itu Mal, kamu buka Mal, ini ada berapa? Wah, Kamu belum dibuka, jadi masih ada. Itu uangnya itu berupa recehan atau ini apa namanya uang kertas? Uang kertas sama uang receh campur Pak. Karena gini, dulu itu saya kan mama itu sering nganter saya bolak-balik ke Pandaan toh Pak. Karena Sabtu Minggu tuh kepacet. Nah setiap pulang ke Pandaan itu dikasih sangu, entah itu 100, 50, 20. Nah itu saya celengin Pak. Terus juga kadang dulu pas sekolah itu juga kan ada sisa sangu itu juga ditabung. Jadi sampai sekarang belum saya buka karena katanya mama itu tabungan buat pas besar Pak. Oh iya. Jadi ini luar biasa Mama Umal, karena mengarahkan kamu ya ini untuk menabung untuk pas besar. Emangnya kamu belum besar? Loh kan sudah cantik kan? Sudah cantik, kenapa kamu bilang belum besar? Maksud saya besar itu ya dewasa Pak. Udah kayak mungkin buat kuliah, terus buat SMA nanti kalau ada keperluan apa-apa kan. Karena insya Allah saya SMA ini mondok Pak. Jadi mungkin itu bisa digunakan pas mondok Pak. Oke, luar biasa ya. Jadi kebiasaan menabung ini memang harus dibudayakan Mal. Jadi bukan hanya jajan, tapi juga harus ada tabungan. Ini saku lagi tabungannya wakeh itu uang itu yang dibawa itu. Ya. Nah, kemudian target kamu itu apa sih Mal dengan nabung ini Mal? Selain untuk masa depan ya, target kamu itu apa? Apa kamu itu punya keinginan apa begitu ya, dan menggunakan uang tabunganmu itu? Kalau sekarang sih belum punya ya Pak ya, cuma itu tadi buat pas kebutuhan lainnya pas mondok gitu kan. Cuman ya belum tahu ke depannya Pak buat beli apa, tapi pastinya kan apa ya, membutuhkan uang tabungan itu loh Pak. Apa ya bahasanya Pak ya, gitulah. Terus pokoknya jaga-jaga. Jaga-jaga. Laptop punya ya, kemudian HP sudah punya ya. Iya, ini terus apa lagi ya, buku duwe apa yang duwe. Berarti kamu ini kan kalau nggak tabunganmu nggak banyak Mal, ini kebacut Mal, karena apa? Semuanya sudah ada kan begitu kan. Oke Mal, ini kita kembali ke Mugaru ya, cerita-cerita tentang Mugaru ya. Nah Mugaru ini kan selain kantinnya, ini yang menjadi fasilitas umum itu kan adalah musola ya. Musolanya ini dipakai untuk sholat duha, sholat duhur, sholat asar berjamaah, dan selain itu kan untuk wafa begitu kan. Nah untuk acara parenting dan lain sebagainya, menurut kamu Mal, suasana di musolanya Mugaru itu seperti apa Mal? Wah, di musolanya Mugaru ini bersih Pak, bener-bener udah adem.
Terus yang di apa ya, tempatnya pria itu loh, AC-nya 4 Pak. Jadi saya tuh betah di situ Pak. Adem, terus kadang di situ tuh kalau sholat Jumat ngantuk Pak karena AC-nya. Oh iya. Bersih dan adem. Nah itu kadang-kadang itu ada loh Mal, musola itu yang kotor dan panas. Nah ini bersih dan adem, dan ini hanya ditemui di Mugaru kayaknya ya. Dan setiap hari memang dibersihkan. Oke, kita ke kelas Mal sekarang Mal. Kelasnya Mugaru itu seperti apa fasilitasnya? Ini kelas Mugaru ini tempat duduknya sama mejanya beda Pak, beda dari yang lain. Karena nih ya, tempat duduknya di Mugaru, kursinya Mugaru itu empuk, jadi gak bikin encok, gak bikin pegel-pegel. Karena kalian kan kalau misal capek duduk itu kan kayak pengen berdiri terus, tapi kalau di kursinya Mugaru ini Pak nyaman, terus pengen tiduran Pak kayak. Terus habis itu mejanya di Mugaru itu nggak bisa dicoret-coret Pak, mau pakai pulpen, terus pensil itu nggak bisa Pak. Tapi mungkin kalau stipo cair tuh bisa ya, tapi ya harus dibersihin. Kalau nggak dibersihin kena sanksi Pak, gitu. Terus ada apa lagi ya? Ada AC. Jadi setiap kelas itu punya 2-3 AC Pak. Terus juga ada 1 kipas di kelas tertentu lah. Nah itu juga saya bikin saya moodnya itu ngantuk terus tiap hari Pak, karena nggak tahu ya, saya kalau kena AC itu bawaannya ngantuk Pak. Terus ada apa lagi ya? LCD ya, proyektor Pak. Jadi di tiap kelas itu ada proyektor. Buat kayak misal ada penerangan yang pakai laptop itu kan bisa pakai proyektor. Terus juga nonton film, nonton video edukasi dari pembelajaran itu kan pakai proyektor. Terus sekarang nih Pak, baru-baru ini di belakang apa ya? Di bagian belakang kelas itu ada guru yang ngejagain Pak. Oh iya. Terus wali kelas. Iya, wali kelas. Juga ini ada lemari juga. Lemarinya itu lumayan lah Pak ya, buat menyimpan HP, buku-buku, barang-barang kelas ya. Wes pokoknya bagus lah Pak kelasnya Mugaru ini. Ada saingannya apa ya Pak? Tak ada bandingannya. Tak ada bandingannya. Oke. Tadi kan kamu bilang kursinya itu kan tidak bikin encok ya. Nah karena Mugaru ini kursinya empuk Mal, dan kita ini kan di sekolah ini kan full day ya, dari jam 7 sampai jam setengah 4. Ini kalau kursinya nggak bagus, ini bisa bikin encok. Kalau Pak Nur bukan bikin encok, bikin ambeien. Oh bikin encok, bikin. Capek Pak. Iya, oke. Dan wali kelasmu Buhit. Oke. Seneng wali kelasnya Buhit? Seneng banget Pak. Seneng banget ya, karena alhamdulillah wali kelas saya ini perempuan Pak, jadi mungkin lebih mengerti gitu loh Pak. Soalnya saya tuh suka sama Buhit itu karena orang itu sabar terus pengertian Pak. Terus juga kalau ada anak-anak yang nakal itu ya dibilangin baik-baik, nggak sampai dimarah-marahin ya kayak gimana gitu loh Pak. Makanya itu saya kayak cinta Buhit Pak. Oh iya. Sangat beruntung bertemu Buhit. Sangat beruntung wali kelas saya di kelas 8 ini Buhit Pak, gitu. Oke, luar biasa. Jadi Buhit ini sabar gitu ya menghadapi anak-anak begitu kan. Oke. Dan Mal, ngomong-ngomong Mal, di belakang kita ini ada Buhit Mal. Oh iya. Iya, ada Buhit ya? Iya bener. Oh, oke, kita ngobrol-ngobrol sama Buhit aja Mal. Iya. Oke, kamu tetap di sini ya. Buhit, nun sewu Buhit. Wah, ini ada wali kelasnya Malva. Ini kelas 8A. Nah, saya mau tanya. Tadi Malva sudah menyampaikan bangga sekali Bu, punya wali kelas seperti Buhit ini. Dan Buhit ini sabar gitu kan dalam mendidik di kelasnya itu. Nah, sekarang kebalikannya. Buhit ini harus komentarin tentang Malva. Ini Malva ini seperti apa anaknya Buhit? Terima kasih Pak Nur dan terima kasih Malva atas kesempatannya pagi hari ini. Alhamdulillah kabar kita baik semua ini Pak Nur nggih, sehat. Menurut saya secara pribadi kalau Malva itu kan anaknya secara fisik itu cantik. Terus anaknya itu periang. Anaknya itu cerewet. Anaknya itu peduli dengan teman-temannya. Jadi Malva itu menurut saya secara pribadi anaknya baik, gak neko-neko, tapi ada embel-embel endel ya Malva ya. Malva itu endel, ceria menyenangkan Pak Nur.
Tapi secara keseluruhan untuk anak-anak semua, khususnya anak 8A, itu semuanya menurut saya memang menyenangkan Pak Nur. Walaupun memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki hobi yang berbeda-beda, itu saya rasa di 8A itu sangat menyenangkan. Dan alhamdulillah kalau memang Malva mengatakan sangat berterima kasih menjadi wali kelasnya di 8A itu Bu Hid, saya juga berterima kasih dengan anak 8A karena nurut Pak Nur. Ketika ada permasalahan ya mesti saya tangani, saya merasa sebagai ibunya di situ dan saya bertanggung jawab, jadi anak-anak harus nurut sama saya. Ngoten Pak Nur. Oke. Bu Hid ini ngajar sudah dari tahun berapa Bu? Saya ngajar itu dari tahun 2001 Pak Nur. 2001, tapi saya di sini mulai 93. Jadi mungkin kayak mamanya Malva mungkin sudah lahir belum Malva? Mama saya lahir 90 Bu. Oh 90, berarti mamanya Malva umur 3 tahun, Bu Hid sudah di Mugaru. Iya. Jadi sudah lama sekali ya Bu Hid ini di Mugaru ini, dan tetapi masih kelihatan muda Bu Hid. Nah, perubahannya Bu Hid ini dari masa ke masa itu lebih berwibawa. Wes. Iya. Bu Hid, gimana perasaannya ngajar di Mugaru? Dari sekian lamanya ini ya, kalau dari 91 sampai 2023 ini ada perasaan blenger nggak sih Bu? Kalau untuk perasaan blenger itu insya Allah tidak ada Pak Nur. Cuman perjalanan itu kan memang mengikuti dari waktu ke waktu perubahan zaman. Saya dulu itu kan sebelum menikah itu kan otomatis rumah saya dekat nih Pak Nur. Jadi pergi ke sini tuh jalan kaki bersama Bu Ani, bersama Bu Kutsia. Terus kalau memang itu kepingin naik becak ya kita naik becak. Jadi enjoy Pak Nur menuju ke sini. Terus sekarang berjalannya waktu saya sudah menikah dan alhamdulillah mendapatkan jodoh itu ya tidak jauh dari rumah, satu kabupaten Sidoarjo, tepatnya di Kecamatan Tulangan. Jadi perjalanan saya sekarang itu Pak Nur 60 menit. Wah, 1 jam. 1 jam. Tapi karena perjalanan menuju ke sini itu gimana Pak Nur nggih? Seneng ngoten lho Pak Nur. Maksudnya itu pertemanannya Bapak Ibu gurunya itu semua sudah menjadi seperti keluarga. Terus anak-anaknya Mugaru itu menyenangkan. Terus pokoknya yang penting itu lingkungan Pak Nur. Jadi lingkungan di Mugaru itu sangat menyenangkan, membuat orang-orang itu kerasan, anak-anak kerasan. Jadi tidak ada rasa bosen karena salah satu mungkin bukan cita-cita nih Pak Nur, saya dulu tidak cita-cita jadi guru, tapi setelah menjadi guru alhamdulillah saya menikmati. Sepertinya menjadi guru itu memang apa nih Pak Nur, jadi kayaknya wes pilihan saya ini sekarang ini, ternyata jadi guru itu sangat menyenangkan. Jadi kayak perubahan dari waktu ke waktu itu ya memang nomor satu itu ya harus ini Pak Nur senang dulu. Jadi kalau senang itu jadi kita itu kerasan ngoten Pak Nur. Oke, jadi Bu Hid ndak belenger ya dari tahun 91. Kalau saya ini kan dari 2006. Jadi saya ini seharusnya juga harus bilang belum belenger Bu Hid karena Bu Hid lebih lama dari saya. Mal, ada pertanyaan nggak buat Bu Hid? Ayo. Bu, kenapa bisa sampai Mugaru Bu? Pengen ngajar di Mugaru itu kenapa Bu? Kok udah lama banget, dari lama gitu loh Bu. Saya tuh kaget dari 93 sampai sekarang masih bertahan. Wow, amazing Bu. Ya, nomor satu ya mungkin karena Allah sudah mentakdirkan di sini ya Malva ya. Yaitu tadi Bu Hid mengatakan ketika kita itu berada di lingkungan sekitar, ketika kita mungkin bersosialisasi, nomor satu itu kan nyaman. Kalau sudah nyaman itu insya Allah tidak ada rasa belenger Malva. Istilahnya ya seneng aja, enjoy aja. Apalagi Bu Hid perjalanannya itu kamu aja paling belum mandi Bu Hid sudah nyampe Sukodono. Kamu pengen tahu berangkatnya Bu Hid jam berapa? Kalau hari ini tadi kan Bu Hid piket. Kalau piket itu harus jam 5.20. Itu sudah start keluar rumah.
Tapi kalau Bu ndak piket itu 5:30. Jadi alhamdulillah nyampe sini itu melihat kedatangan anak-anak itu menyenangkan. Terus kita saling menyapa, ya enjoy itu tadi Malva. Kerasan kayak kamu sekarang kan di kelas 8A kan sangat kerasan sekali karena teman-temannya baik. Jadi kuncinya itu karena lingkungannya itu yang sangat menyenangkan. Semuanya menjadi saudara. Anak-anak yang di Mugar itu seperti anaknya Bu Hid. Oke, dan beberapa waktu yang lalu saya itu juga kaget Bu Hid ketika Bu Hid ini memperlihatkan chat WA ya. Pak Nur, Malva kok enggak tampil lagi? Halo reknya itu loh Pak Nur, bukan begitu? Dan itu dari temannya atau dari saudaranya Bu yang di Lamongan Bu? Dari teman wali siswa sama dari kakak saya yang di Jakarta. Oh, yang di Jakarta. Jadi Malva ini terkenal sekali guys. Jadi Bu itu sampai di WA sama saudaranya yang di Jakarta. Ini boleh diceritakan ini Bu, seperti apa ini Bu? Ceritanya seperti ini Pak Nur. Mungkin kita itu kan karena punya WA ya, jadi setiap hari itu insya Allah ya enggak setiap hari lah, pokoknya kalau ada momen-momen yang perlu di status di WA ya saya status, apalagi status dari Mugaru Pak Nur, khususnya ini Malva karena kan anaknya itu centil, cantik. Terus memang ini akhir-akhir ini kan Malva kayaknya nggak pernah tampil. Jadi yang di teman saya yang di Lamongan itu gini, Bu, mana anakmu sing macan itu, Malva cantik itu, kok gak muncul-muncul, aku kangen gitu, yang di Lamongan. Terus kakak saya yang di Jakarta, ya Allah Dut, kalau manggil saya itu kan Dut, ya Allah Dut, muridmu Ci Ayune Ci Endele, iya iki memangnya endel mami, arek iki wendel, terus yo lincah menyenangkan, iya Dut aku seneng tak balan-baleni ya statusmu gitu. Oke, jadi ada kerinduan tersendiri ya kepada Malva ini, dan terus terang ini bukan apa-apa Bu Hid, karena jarang ini kan Malva ini kan sudah agak tua Bu Hid, jadi sudah saya agak kurangi aktivitasnya. Oke, tapi guyon mal guyon. Oh ya, lebih senior. Nah ini kepada adik-adiknya ini kan harus diberi kesempatan juga. Kalau Malva terus nanti adik-adiknya nggak ada regenerasi. Tetapi nggak apa-apa Bu Hid. Nanti insya Allah hari ini Bu Hid, hari ini tuh ada satu konten untuk Malva lagi dan siap untuk di-share Bu Hid, untuk mengobati kerinduan fansnya macan Malva cantik. Oke, luar biasa. Oke, terima kasih Bu Hid wawancaranya Bu Hid. Oke. Dan ini ada guru kelas MICO. Nah ini ada Pak Arul. Pak Arul, komentarnya untuk Malva Pak Arul, pendapatnya Pak Arul, Malva ini sebenarnya seperti apa Pak? Kalau tadi Malva kan sudah nyampaikan siapa saya, macan. Malva cantik. Yang ada di pikiran saya itu kok kayak trio macan ini. Kalau menurut saya terkait dengan Malva, memang dia menyampaikan kalau dia mempunyai nama macan, akronimnya itu memang macan Malva cantik, itu cocok. Dia memang cantik kok, iya cantik. Tapi agak sedikit-sedikit endel. Iya, setuju nggak? Oh, ya cantik tapi sedikit endel. Baik Pak Nur. Oke, makasih Pak Arul. Mal, ini terakhir ya. Ini kan kita mau siap-siap untuk apel pagi ya. Terakhir Mal, sebenarnya kamu itu merasa cantik dan merasa endel nggak sih Mal? Atau itu hanya peran aja? Peran ketika kamu ngonten? Atau setiap harinya nggak endel? Enggak Pak, saya juga merasa diri saya ini endel emang Pak. Nggak tahu kenapa ya Pak, saya tuh gak sadar kalau saya endel, tapi setelah saya melakukan hal itu, saya tuh kok aku gini sih. Tapi ya wis lah, nggak apa-apa. Tapi merasa cantik. Oke, luar biasa. Oh, dan ini waktunya, ini kita akan apel pagi Mal ya, dan kita harus mengakhiri siaran kita pada hari ini ya. Terima kasih Mal ya. Baiklah, moga Allah semuanya apa namanya itu
sampai di sini dulu, sampai belibet. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di Ngobras, ngobrol asik di pagi hari ini bersama Macan Malva Cantik, dan kita akan bertemu lagi besok pagi ya, pada waktu dan acara yang tentunya masih sama gitu kan, di Gelora Mugaru ini. Akhirnya saya Pak Nur dan Malva mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.